Di jantung gurun Arab Saudi, sebuah kota futuristik bernama The Line perlahan berubah dari sekadar konsep visioner menjadi proyek pembangunan berskala nyata. Sejak diperkenalkan kepada publik pada tahun 2021, The Line langsung menarik perhatian dunia. Banyak pihak mempertanyakan apakah proyek sebesar ini benar-benar dapat direalisasikan. Sebuah kota setinggi 500 meter yang membentang sepanjang 170 km di tengah gurun terdengar lebih seperti fiksi ilmiah daripada kenyataan. Keraguan itu semakin menguat ketika berbagai laporan pada tahun lalu mengungkap bahwa skala proyek telah diperkecil secara drastis. Bagi sebagian orang, kabar tersebut dianggap sebagai pertanda bahwa ambisi besar Arab Saudi mulai menemui hambatan. Namun, perkembangan terbaru justru menghadirkan cerita yang berbeda. Rekaman drone serta citra satelit terkini menunjukkan bahwa aktivitas konstruksi masih terus berlangsung. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah proyek ini masih berjalan, melainkan sejauh mana pembangunan telah berkembang. Dan yang lebih penting, apakah target penyelesaiannya pada tahun 2030 masih mungkin tercapai? Hari ini, kita akan menelusuri perkembangan terbaru dari salah satu proyek konstruksi paling ambisius yang pernah direncanakan manusia. Bagi sebagian besar orang, nama The Line mungkin sudah tidak asing lagi. Namun, bagi yang baru pertama kali mendengarnya, proyek ini merupakan inti dari mega proyek NEOM, sebuah kawasan futuristik yang dirancang untuk mengubah wajah Arab Saudi. The Line direncanakan sebagai sebuah kota linier raksasa dengan tinggi mencapai 500 meter dan panjang sekitar 170 km. Berbeda dengan kota konvensional, kota ini dirancang tanpa mobil, tanpa jalan raya, dan sepenuhnya mengandalkan energi terbarukan. Setelah selesai dibangun, kota ini diproyeksikan mampu menampung hingga 10 juta penduduk. Gagasan tersebut menawarkan pendekatan baru terhadap perencanaan kota modern. Dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan penggunaan energi bersih, The Line diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkelanjutan. Namun, di balik berbagai janji tersebut, proyek ini juga menuai banyak kritik. Sebagian kalangan menilai konsepnya terlalu ambisius, bahkan menganggapnya sebagai gambaran masa depan yang bersifat distopia. Perdebatan mengenai manfaat dan risikonya pun terus berlangsung hingga saat ini. The Line sendiri hanyalah salah satu bagian dari NEOM, sebuah mega proyek yang jauh lebih besar. Kawasan ini mencakup berbagai pembangunan futuristik, mulai dari kota pelabuhan terapung, resort ski di tengah gurun, hingga kawasan pesisir modern yang dirancang sebagai destinasi wisata kelas dunia. Meski demikian, dari seluruh proyek yang berada di bawah payung NEOM, The Line tetap menjadi pusat perhatian dunia. Kota linier inilah yang paling banyak mendapat sorotan, baik karena visi revolusionernya maupun berbagai kontroversi yang mengikutinya. Saat pertama kali diumumkan pada tahun 2021, banyak orang menganggap proyek ini terlalu fantastis untuk diwujudkan. Bahkan hingga hari ini, 4 tahun setelah pengumumannya, gagasan tersebut masih terdengar sama luar biasanya. Tidak sedikit yang meyakini bahwa The Line tidak akan pernah berkembang melampaui render digital dan video promosi yang beredar di internet. Namun, pada Oktober 2022, pandangan itu mulai berubah. Rekaman drone yang dipublikasikan saat itu memperlihatkan bahwa pembangunan kota sepanjang 170 km tersebut benar-benar telah dimulai. Aktivitas penggalian berskala besar tampak membelah gurun, membentuk jalur panjang yang nantinya akan menjadi fondasi utama proyek ini. Yang lebih mengejutkan lagi, citra satelit menunjukkan bahwa pekerjaan penggalian dilakukan hampir di sepanjang keseluruhan rute yang direncanakan sejak tahap awal. Selain itu, rekaman drone juga memperlihatkan ratusan kendaraan konstruksi yang beroperasi, area logistik yang luas, serta berbagai permukiman baru yang dibangun untuk mendukung para pekerja di sepanjang jalur proyek. Semua perkembangan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Arab Saudi benar-benar serius mewujudkan visi ambisius mereka. Namun, memasuki tahun 2024, muncul kabar yang kembali memicu keraguan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa skala pembangunan The Line telah dikurangi secara signifikan. Informasi ini juga sempat kami bahas dalam pembaruan sebelumnya mengenai proyek tersebut. Alasan utama di balik pengurangan skala itu diakini berkaitan dengan masalah pendanaan. Besarnya biaya yang dibutuhkan membuat proyek ini harus disesuaikan agar tetap dapat dilanjutkan. Kini, setahun setelah laporan tersebut muncul, berbagai perkembangan baru kembali mengubah gambaran mengenai masa depan proyek kontroversial ini. Lalu,
Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada The Line saat ini? Apakah proyek ini masih berada di jalurnya? Atau justru tengah menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya? Salah satu perkembangan paling penting setelah pembaruan sebelumnya bukanlah aktivitas konstruksi di lapangan, melainkan perubahan besar di jajaran kepemimpinan proyek NEOM. CEO NEOM yang telah lama memimpin proyek ini secara tiba-tiba mengundurkan diri. Menurut laporan The Wall Street Journal, hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik kepergiannya. Pihak NEOM juga memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait pergantian tersebut. Dalam periode yang hampir bersamaan, dua pejabat senior lainnya juga digantikan tanpa penjelasan kepada publik. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, waktu terjadinya pergantian ini memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu dugaan yang paling banyak dibahas adalah bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan penyesuaian besar terhadap skala proyek. Pada saat itu, sebagian besar proyek di bawah naungan NEOM telah mengalami pembengkakan biaya yang signifikan sekaligus keterlambatan dari jadwal yang direncanakan. Kondisi tersebut memaksa Arab Saudi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan mereka. Sebagai bagian dari langkah tersebut, kepemimpinan proyek kemudian dipercayakan kepada sosok yang sebelumnya mengelola dana investasi yang membiayai seluruh proyek NEOM. Dengan pengalaman yang kuat di bidang keuangan, pergantian ini dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan proyek ke jalur yang lebih realistis secara ekonomi. Fokus baru inilah yang diyakini menjadi salah satu penyebab utama diperkecilnya skala pembangunan The Line. Kemudian, pihak NEOM memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa pembangunan secara bertahap memang telah menjadi bagian dari rencana sejak awal. Menurut mereka, The Line memang dirancang untuk dibangun modul demi modul selama beberapa dekade, bukan sekaligus dalam waktu singkat. Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa membangun kota sepanjang 170 km sebelum tahun 2030 hampir mustahil dilakukan, baik dari sisi teknis maupun finansial. Bahkan dengan dukungan dana investasi publik Arab Saudi yang bernilai sangat besar, pembiayaan proyek ini tetap menjadi tantangan yang luar biasa. Perkiraan biaya pembangunan seluruh kawasan NEOM kini bahkan melonjak hingga sekitar 8,8 triliun dolar Amerika Serikat. Angka tersebut begitu besar sehingga nilainya diperkirakan mencapai lebih dari 8 kali produk domestik bruto Arab Saudi. Dengan skala investasi sebesar itu, semakin jelas bahwa visi awal kemungkinan besar tidak akan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, bukan berarti pembangunan benar-benar berhenti. Sebaliknya, fokus proyek ini beralih pada sebuah versi yang jauh lebih kecil, tetapi tetap sangat ambisius. Dalam pembaruan sebelumnya, terdapat dugaan bahwa fase awal pembangunan akan dipusatkan di kawasan yang dikenal sebagai HAL. Dugaan tersebut muncul setelah citra satelit memperlihatkan satu area penggalian yang jauh lebih dalam dibandingkan bagian lain di sepanjang jalur proyek. Menariknya, panjang area tersebut hampir identik dengan estimasi panjang proyek tahap pertama yang saat itu diperkirakan akan dibangun. Kini, setelah menganalisis berbagai rekaman drone serta animasi konstruksi secara lebih mendalam, lokasi tersebut akhirnya dapat dipastikan sebagai area pembangunan fase pertama The Line. Tahap awal ini akan mencakup pembangunan Hidden Marina atau marina tersembunyi, serta NEOM Stadium, stadion futuristik yang dijadwalkan menjadi salah satu venue penyelenggara Piala Dunia FIFA 2034. Fase pertama sendiri terdiri atas 3 modul utama. Masing-masing memiliki tinggi sekitar 500 meter dengan panjang keseluruhan sedikitnya 800 meter. Meskipun hanya merupakan sebagian kecil dari visi awal, skala proyek ini tetap berada jauh di luar standar pembangunan kota modern manapun. Berbeda dengan dugaan sebelumnya, Hidden Marina ternyata tidak akan dibangun di Teluk Aqaba. Marina tersebut justru akan berada di dekat kawasan HAL dan seluruhnya merupakan pelabuhan buatan yang dibangun dari nol. Aktivitas penggalian di lokasi ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2023. Citra satelit terbaru memperlihatkan lalu lintas kendaraan konstruksi yang sangat padat. Armada truk terus mengangkut batu, pasir, dan tanah hasil penggalian dari lokasi proyek. Jika diamati lebih dekat, bahkan mulai terlihat bentuk jalur air buatan yang nantinya akan menghubungkan marina tersebut dengan garis pantai. Perkembangan di lapangan menjadi semakin jelas setelah rekaman drone yang diambil pada April 2025 dipublikasikan. Rekaman tersebut memperlihatkan kondisi masing-masing modul dalam fase pertama pembangunan.
Modul 45 menunjukkan kemajuan paling stabil. Pekerjaan pengecoran beton telah dimulai, sementara sejumlah mesin pemancang tiang telah beroperasi di berbagai titik. Hal ini menandakan bahwa tahap penggalian utama di area tersebut hampir selesai dan proyek mulai memasuki fase pembangunan fondasi.